Arya memandang Uli dengan seksama. Gadis desa yang ada di hadapannya ini sungguh sangat berbeda dengan wanita desa yang selama ini ada dalam pikirannya. Segalanya terlihat berbeda. Uli malah terlihat lebih modern dan lebih pantas menjadi orang kota daripada gadis desa. Kulit putih bersih, gigi rapi dengan warna putih susu. Rambut hitam tergurai. Pakaian modern. Sungguh berbeda dengan agan-angan Arya sejak dulu. Sebab kamu berbeda. Bukan gadis desa seperti kamu yang selama ini kupikirkan, jawab Arya mengelus pucuk kepala Uli lembut. Beda dari segi apanya? Bukankah aku juga seorang gadis desa? Tanya Uli. Uli semakin heran dengan jawaban Arya. Apa yang beda darinya? Apa yang membuat Arya mengatakan kalau Uli tidak sama dengan gadis desa lainnya? Gadis desa yang selama ini aku pikirkan adalah gadis lugu. Gadis dengan rambut panjang yang dikepang dua. Memakai rok di bawah lutut. Menggunakan sendal jepit sebagai alas kaki. Tampil natural tanpa make up. Bibir merah merona alami, ucap Arya. Uli tergelak mendengar perkataan Arya. Ayolah Arya, di mana kamu bisa mendapat gadis desa seperti itu di zaman ini? Ini sudah abad ke-21. Elektronik saja sudah lebih canggih apalagi manusia. Pikir Uli. Mengapa tertawa? Kini giliran Arya yang heran melihat istrinya itu tertawa. Uli menatap Arya. Masih tertawa. Sulit rasanya untuk memberhentikan tawanya. Sebab apa yang barusan dia dengar dari bibir sungguh sangat lucu. Susah payah Uli mengendalikan dirinya agar tidak tertawa. Meski sejak tadi, tampang suaminya sudah terlihat kesal tapi, tetap saja sangat sulit bagi Uli untuk tidak mengingat bahwa yang ia dengar adalah sebuah lelucon. Akhirnya setelah beberapa menit berlalu wanita itu bisa menguasai dirinya. Uli berdehem. Kapan terakhir kamu melihat gadis desa dengan tampilan seperti itu? Tanya Uli. Suaranya sudah terdengar normal lagi. Kelucuan yang mengakibatkan gelak tawa. Tadi ternyata sudah habis masa. Aku lupa, mungkin sekitar 15 tahun lalu. Tidak, entahlah aku lupa. Yang pasti waktu itu aku masih SMP. Aku sangat menyukai wanita dengan tampilan seperti itu. Aduh Arya, ini gimana ceritanya dia bisa lupa sama masa lalu sendiri? Berarti masa-masa putih biru dilalui Arya sudah sekitar 18 tahun lalu. Itu pun 18 tahun lalu kalau dihitung dari pertama kali dia masuk SMP. Yups, benar sekitar 15 tahun lalu. Di saat dia menamatkan masa putih birunya. Di saat itulah Arya pergi berlibur ke sebuah desa terpencil di bawah kaki gunung. Bertemu dengan gadis-gadis cantik yang hampir seumuran dengannya. Saling berkenalan dan berbagai cerita. Hingga akhirnya Arya meminta pada Tuhan untuk memberikan dia jodoh seorang gadis desa. Hei, Tuan Kota, 15 tahun lalu katamu. Itu pun belum pasti kebenarannya. Lalu apa pada zaman itu dunia sudah canggih seperti sekarang ponsel pintar berkeliaran? Toko online yang menjual outfit terbaru sudah ada. Sekali lagi khayalan Arya membuat Uli tertawa. Luarnya saja pria ini terlihat seperti orang kota yang modern. Pikirannya masih kolot alias ketinggalan zaman. Apa Arya pikir perubahan yang terjadi di kota tidak terjadi juga di desa? Oh, ya mungkin saja. Sebab desa di mana Uli tinggali ini pun tidak boleh dirubah menjadi tempat modern. Meski begitu penduduknya tidak ketinggalan zaman. Contohnya saja Naina, kekasih dari abangnya Uli itu rela keluar masuk kampung demi mendapat pakaian bagus yang sedang tren untuk dia jual di desa. Dan banyak lagi para penduduk yang melakukan itu. Maka,
Kalau datang ke desanya Uli, jangan terkejut jika melihat penampilan penduduk desa yang modern. Cukup adat istiadat peninggalan leluhur dan bentuk bangunan rumah yang tidak boleh dirubah, tapi penampilan harus jadi nomor satu. Bisa tidak? Kalau aku bicara tolong jangan ditertawakan lebih dulu. Kalau kamu begitu terus aku tidak ingin berbagi cerita. Arya sangat kesal. Dari raut wajahnya saja sudah kelihatan kalau dia tidak suka Uli menertawakan dirinya. Apa yang salah coba? Apa orang kota tidak boleh punya pikiran untuk mendapatkan istri gadis desa? Atau apakah pikiran dan khayalan Arya memang sudah ketinggalan zaman? Oke, kali ini aku serius. Janji, kata Uli. Dia mengangkat tangannya, mengepal beberapa jari dan hanya menyisakan 2 jari saja. Telunjuk dan jari tengah. Uli membentuk huruf V, pertanda kali ini dia akan serius. Tuan kota, pikiran dan khayalan yang ada di dalam benakmu itu sama sekali tidak salah. Hanya saja kamu lupa bahwa dunia mengalami perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Aku adalah salah satu contohnya, kata Uli. Kemudian dia mengambil ponsel yang ada di sakunya. Uli membuka galeri foto dan memperlihatkan foto-foto dirinya sejak kecil sampai sekarang. Terlihat ada banyak perbedaan yang sudah dilaluinya. Gadis seperti ini yang kamu maksud? Tanya Uli saat ponsel itu menunjukkan foto sebuah gadis kecil dengan rok di bawah lutut dan rambut panjang yang dikepang. 2, ya? Jawab Arya pelan. Ini siapa? Tanya Arya sambil memperhatikan foto di ponsel Uli. Ini fotoku waktu berumur 10 tahun. Yang ini, kata Uli menunjuk salah seorang bocah laki-laki yang berada tak jauh di belakang. Ini adalah Bang Luhut. Yang di pojok itu adalah Monang. Dan yang hitam ini sudah pasti Keleng. Foto itu seharusnya hanya menangkap gambar Uli, tapi karena mengambil dari jauh dan yang memotret tidak profesional, membuat gambar tersebut menangkap 4 orang sekaligus. Di depan terlihat seorang gadis kecil dengan rambut kepang 2 tersenyum menghadap kamera. Di belakangnya ada 3 anak laki-laki yang sedang berjongkok. Perputaran waktu pada rotasi bumi memang tidak bisa dikejar. Buktinya saat ini Arya sudah tidak menemukan apa yang ia khayalkan belasan tahun lalu. Mungkin ada, tapi tidak di desa yang terdapat sinyal ponsel.